Yuk. EPT-nya berapa slide ini? 66. Mati dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 1257 dan di sini kami akan mempresentasikan materi kelima yaitu spesiasi dan kecenderungan baru teori evolusi. Tapi sebelum itu kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilona Anindya, absen 15. Halo, saya Kevin Nomi Pratama, absen 17. Hai, saya Tiffany Trioblia Zahra, absen 34. Saya Setila Dewi, absen 31. Saya Gindi Swasita Sargayatri, absen 13. Dan teman metaverse saya, Saiful Hamdin. Oke, selanjutnya. Selanjutnya next. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai spesiasi terlebih dahulu. Tuh. Nah, Di spesiasi ini ada 4 materi yang kita bahas yaitu pendahuluan, mekanisme, klasifikasi dan juga teori. Untuk pendahuluan itu nanti kita bagi menjadi pengertian dan juga penemu teori spesiasi. Nah, untuk mekanisme itu ada mekanisme yang terjadi secara alami dari alam, namanya itu ada isolasi dan juga ada mekanisme spesiasi yang dicampur tangani oleh manusia yaitu mekanisme buatan. Sedangkan untuk klasifikasinya itu sendiri tidak ada bagian lain dan untuk teori kecenderungan baru evolusi itu ada 4, neodarwinisme, hereditas, gen dan juga kreasionisme. Ya, pembahasannya banyak, jadi slide-nya banyak. Nah, di yang tadi kan mekanisme itu kan ada yang alami dan buatan. Nah, yang alami ini terbagi lagi jadi 2, ada yang isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Geografi bagi lagi jadi 2, simpatri dan non simpatri. Non simpatri lagi bagi lagi jadi 3, ada alopatri, parapatri dan peripatri. Untuk yang isolasi reproduksi dibagi lagi ada pra reproduksi dan pasca reproduksi. Pra reproduksi dibagi lagi jadi 5 bagian. Ada ekologi, perilaku, musim, mekanis, dan gamet. Dan pasca reproduksi dibagi lagi dari inviabilitas, sterilisasi, dan penurunan kualitas. Sedangkan untuk domestikasi itu tidak ada bagian lagi. ya silakan untuk pengganti teman metaverse. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian dari spesiasi. Apa sih pengertiannya? Nah, spesiasi ini adalah sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Jadi melalui mekanisme tertentu, nggak langsung brek gitu loh, langsung jadi gitu. Nah, ada 4 jenis spesiasi alami. Kalau yang alami ini tergantung sama populasi yang terisolasinya, yaitu ada 4, ada spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, spesiasi parapatrik, sama spesiasi simpatrik. Nah, ada juga spesies yang dibuat dengan buatan, yaitu melalui demonstrasi ataupun eksperimen laboratorium. Lanjut, ada pengemuka teori, yaitu yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace yang ditemukan pada tahun 1895. Ya, ini merumuskan teorinya pada tahun 1858 berdasarkan teori seleksi alamnya yang ditemukan oleh Charles Darwin. Kemudian dikirimkannya kepada Charles Darwin buat dikomentarin gitu. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme spesies. Nah, sebelumnya saya ingin minta tolong mungkin ke bagian kelompok sebelumnya, tolong dibuka PPT mekanisme evolusi biar kita nanti sama-sama. Kalau saya nanya bisa langsung tertutup. Nah, di sini ada mekanisme spesiasi. Spesiasi tersendiri sudah dijelaskan adalah pembentukan spesies. Mekanisme berarti artinya bagaimana cara spesies baru. Bagaimana cara membuat spesies baru. Itu arti dari mekanisme spesiasi. Nah, selanjutnya adalah begini. Mekanisme itu terjadi bila terdapat isolasi. Sebenarnya isolasi ini tidak berpengaruh penting juga, karena yang berpengaruh penting itu adalah syarat terjadinya spesiasi, yaitu pada kelompoknya sebelumnya, yaitu pas mekanisme evolusi bagian yang ini apa namanya? Bukan
mekanisme evolusi, tapi pas bagian yang terbagi menjadi dua tuh, ada yang dari alam, ada yang lembung kosong. Genetic drift. Nah, jadi saya mau jelasin dulu. Saya mau ulas. Jadi syarat terjadinya evolusi itu adalah genetic drift, yaitu salah satunya adalah bencana alam lalu punah, lalu ada yang masih ada di situ, masih ada makhluknya, lalu dia menjadi kombinasi alelnya menjadi lebih sedikit, maka dia ketika berkawin dengan yang aneh, maka dia akan menjadi spesies baru, kan seperti itu. Nah, genetic drift itu yang satu tadi bencana alam, lalu yang kedua itu adalah lembung kosong atau habitat kosong. Ketika ada habitat kosong, maka berkemungkinan nanti ada isolasi geografis namanya. Ketika lembung kosong, makhluk hewan yang tadinya satu koloni menjadi dua koloni karena ada di situ ada lembung kosong. Nanti saya jelasin. Pokoknya itu genetic drift itu salah satu syarat bagaimana terjadinya spesiasi. Jadi saling berkaitan mekanisme evolusi dengan mekanisme spesiasi. Selanjutnya ada isolasi ya. Isolasi itu merupakan kunci terjadinya spesiasi baru. Harus ada ini. Kalau nggak ada ini, sepertinya mekanisme evolusi tidak bisa terjadi juga. Karena ini yang mempertahankan teman-teman. Karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesiasi melalui hibridrasi. Jadi dia hanya mencegah isolasi itu. Jadi mekanisme spesiasi itu mencegah pembuatannya atau pembuat evolusi itu pada mekanisme evolusi. Nah, sambil berjalan mekanisme evolusi, kalau nggak ada mekanisme spesiasi, evolusinya gagal. Karena dia bakal menjadi tidak evolusi. Tapi dengan dibarengi dengan mekanisme evolusi, dibarengi dengan mekanisme spesiasi, maka evolusinya akan berhasil hingga nanti terjadi pada sub yang paling rendah, yaitu subspesiasi. Selanjutnya adalah isolasi ini terbagi menjadi dua pada mekanisme spesiasi. Yang pertama adalah isolasi geografis, yang kedua adalah isolasi reproduktif. Selanjutnya ini adalah isolasi geografis ya. Selanjutnya isolasi geografis itu merupakan bentuk pembatasan alam yang berupa pemisahan populasi oleh kondisi alam. Jadi, misalkan satu makhluk hidup, satu koloni, tiba-tiba ada gunung yang hadir. Pada prosesi berjuta-juta tahun kan? Prosesi berjuta-juta tahun kan ada gunung yang hadir. Jadi, yang tadinya satu koloni, tiba-tiba ada gunung yang hadir, jadi menjadi dua koloni. Ataupun misalkan pembentukan sungai. Ketika satu spesies lalu ada aliran sungai yang membentuk, maka koloninya menjadi dua. Nah, pembatasan-pembatasan seperti itu yang akan membuat spesies berbeda. Namun isolasi geografis ini ada lagi, dibagi menjadi dua, yaitu simpatrik dan selanjutnya dan non simpatrik. Nah, saya awalnya ini bingung. Saya ingin membuat kalian bingung juga ya. Saya itu awalnya bingung. Ini isolasi geografis. Pengertiannya memisahkan komunitas kan menjadi dua komunitas, yang tadi satu komunitas menjadi dua komunitas. Tapi di sini ada satu jenis yang namanya simpatrik. Simpatrik itu dia spesiasi tapi masih dalam satu tempat. Nah, saya tuh mulai berhipotesis, ini bagaimana jadinya ketika ada suatu spesies, satu komunitas yang tiba-tiba dia menjadi dua spesies padahal dalam satu tempat. Saya bertanda tanya dong. Nah, di sini makanya saya bisa bahas. Ini awalnya tadi spesiesnya sama, lalu yang ini ada simpatrik dalam habitat yang sama, lalu dibagi lagi menjadi dua, yaitu habitat yang berbeda. Nah, saya yang pertama akan membahas tentang selanjutnya simpatrik terlebih dahulu. Ini hipotesis saya awal. Bagaimana bisa terjadi evolusi simpatrik atau spesiasi simpatrik? Padahal ini dalam satu wilayah. Nah, spesies simpatrik merupakan proses spesiasi yang terjadi dalam satu area geografis yang sama dari suatu spesies yang paling berkerabat. Nah, ternyata kenapa spesies ini bisa terjadi? Asal usulnya dari mekanisme evolusi. Kalau kalian ingat mekanisme evolusi, ada yang pertama mutasi. Lalu ada yang ternyata gen, lalu ada yang ternyata daripada alel dan segala macam. Aspek genetik, morfologi, tingkah laku, fisiologi dan lain-lain. Ternyata sebenarnya isolasi geografis itu tidak terlalu penting. Karena apa? Tidak terpisah pun bisa terjadi spesiasi. Kan seperti itu. Ternyata yang penting itu mekanisme evolusi tersebut. Nah, jadi di sini awalnya populasi asal kan tiba-tiba terbentuk perubahan genetik, mutasi. Karena orang yang mutasi harus berkawin dengan orang yang mutasi lagi.
Pada hewan kan seperti itu. Jika misalkan kalau misalkan n tambah n adalah 2n, ya kan? 2n. Nah, ketika kawin lagi n dengan yang n, maka itu nggak bisa tuh. 2n dan n itu nggak bisa. Bisa pun, jika pun bisa, nanti akan melahirkan anak 3n. Tapi 3n itu sangat fatal. 3n harus dikawinkan lagi dengan 3n. Maka itu 3n dengan 3n akan mengubah spesies baru. Nah, seperti itu. Jadi kurang gambarannya itu. Berupa nanti kalau dalam populasi hingga akhirnya ketika dalam satu, tetap saja sebenarnya dalam satu wilayah, ya kan? Di sini ada spesies A dan spesies B. Ketika dia sudah menjadi spesies baru, dia akan berusaha untuk berpisah. Seperti itu. Selanjutnya adalah isolasi simpatrik. Ini contohnya sebelumnya. Saya beri contoh. Saya beri contoh begini. Dalam hal berarti ini tingkah laku, makanan segala. Ketika ada lalat, diberikan apel merah. Lalat jadi satu, segala macam. Udah dipisahkan dalam kotak. Yang pertama, kotak pertama apel merah, yang kedua apel hijau. Makanlah selama beberapa hari, beberapa bulan. Ini ada demonstrasinya. Terus setelah itu, ketika mereka sudah lama makan apel hijau dan apel merah, lalat yang makan apel hijau dengan lalat yang makan apel merah tidak ingin bereproduksi bersama. Berarti ketika tanda-tanda yang kemarin sudah Bu Ratna sampaikan, tanda-tanda spesies yang terjadi adalah ketika mereka melakukan reproduksi menjadi sterilisasi atau menjadi gugur, tidak ada individu baru gitu. Nah, mereka itu nggak bisa, padahal dari segi makanan saja gitu. Selanjutnya adalah isolasi geografis non simpatrik atau berbeda tempat. Kalau ini saya masih masuk logika, ya. Spesies non simpatrik adalah proses spesies yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografis suatu spesies yang paling berkerabat. Lama LDR hilang rasa. Jadi ketika dia satu koloni lalu LDR, maka sudah hilang rasa, sudah tidak kenal, sudah tidak saling ketemu. Seperti manusia sebenarnya. Ya, selanjutnya adalah non simpatrik. Itu terbagi menjadi 3 yang sudah dijelaskan di mana tadi. Alopatrik, parapatrik, peripatrik. Parapatrik dan peripatrik itu sebenarnya gabungan dari alopatrik. Sebenarnya alay saja, alopatriknya ini dipisah menjadi parapatrik dan peripatrik. Tapi ada hal yang berbeda sih sebenarnya, tapi nggak terlalu signifikan. Nah, di sini saya jelas paling kompleks dulu, alopatrik. Yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada suatu populasi, dia terpisahkan oleh bencana alam. Tiba-tiba ada sungai yang membentuk, gunung yang membentuk. Nah, itu yang tadinya satu spesies menjadi berbeda spesies. Jadi misalkan ini, dia terpisah. Ini misalkan sungai. Jadinya ada 2 komunitas dong. Otomatis yang ada di sini dan ada di sini hidupnya berbeda, lingkungannya berbeda, ya kan? Mungkin di sini makanannya apa, di sini makanannya apa, di sini cara hidupnya bagaimana, di sini cara hidupnya bagaimana. Fisiologi tersebut atau tingkah laku tersebut mempengaruhi adanya spesiasi. Makanya ketika ini bisa menjadi seperti ini dan ini tetap menjadi seperti ini sesuai dengan lingkungan mereka. Nah, hingga akhirnya ketika mereka sudah banyak atau mayoritas yang menjadi spesies baru berbeda dengan awal, maka terciptalah spesies baru. Itu yang alopatrik. Selanjutnya adalah non simpatrik alopatrik. Nah, ini contohnya. Yang pada Finch juga seperti itu di Pulau Galapagos yang kemarin Bu Ratna sudah jelas. Nah, selanjutnya ada parapatrik. Kalau tadi itu disebabkan karena bencana alam, tiba-tiba terciptanya sungai, tiba-tiba terciptanya gunung dan segala macam. Kalau alopatrik, nah ini sangkut pautnya sama genetik drift yang kemarin adalah tempat yang kosong. Adanya tempat yang kosong. Dia mencari makanan. Jadi satu populasi, setengah dari populasinya ini dia merasa bahwa kalau kita di tempat-tempat ini saja makanannya berebut, jadi dia berpindah. Nah, seperti burung finch juga, dia kan awalnya satu tempat, lalu dia merasa makanannya kurang, jadi dia berpindah. Nah, inilah jadi populasi asal. Beberapa bagian populasi yang asal itu masuk ke habitat baru. Dan habitatnya itu bersebelahan, jadi tidak terlalu jauh. Jadi perbedaannya parapatrik dan peripatrik itu hanya lokasi habitatnya saja sebenarnya. Nah,
tapi ini tidak terlalu jauh hingga akhirnya ya tadi kebiasaan, lalu ada mutasi dan segala macam pada mekanisme evolusi tadi, yaitu hingga menyebabkan spesies baru. Ya ini contohnya nih, ada dari ikan. Ini kalau tidak salah ada di Pasifik. Jadi dia ini hanya berbeda habitat. Jadi niat awalnya hanya ingin mencari makan. Hingga akhirnya mencari makan, tiba-tiba ada perbedaan pada ekor. Nah, ini ketika dia ingin ingin bereproduksi, maka akan terjadi sterilisasi. Maka sudah menjadi spesies yang baru. Ya, selanjutnya adalah isolasi peripatrik yang sudah saya jelaskan tadi. Hanya sebagian, tapi dia masuk habitat baru, lalu habitatnya terisolasi. Jadi jauh sekali. Sudah tidak bisa, yang dekat saja bisa terjadi spesiasi, apalagi yang jauh dengan lingkungan yang berbeda. Seperti itu. Saya singkatnya seperti itu saja, agar tidak. Nah, selanjutnya adalah isolasi reproduksi yang akan dijelaskan oleh Ilona. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi reproduksi. Apa itu isolasi reproduksi? Nah, kalau tadi yang Kevin jelaskan, isolasi geografi itu adalah pembatasan spesiasi karena pengaruh tempat, ya Ben? Betul. Nah, kalau misalkan isolasi reproduksi ini adalah pembatasan untuk terbentuknya spesies baru yang dikarenakan oleh fertilisasi atau pembuahan atau perkawinan yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Betul. Bentar, jadi menjelaskan saja, geografis adalah eksternal, Ya. reproduksi adalah internal. Seperti itu. Oke. Isolasi reproduksi ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang pra-reproduksi dan pasca-reproduksi. Kalau mau bahasa singkatnya ya pra-kawin dan pasca-kawin. Nah, isolasi itu kan artinya pembatasan spesiasi baru ya. Pembatasan spesiasi baru yang disebabkan oleh fertilisasi. Nah, kalau pra, ini kan sebelum. Itu adalah faktor-faktor isolasi yang menyebabkan dua spesies itu tidak bisa kawin, belum bisa kawin. Sedangkan kalau yang pasca reproduksi ini adalah ketika dua spesies tersebut sudah kawin dan lalu dampak apa yang akan terjadi, seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pra-reproduksi atau sebelum kawin. Nah, jadi di isolasi reproduksi yang pra-kawin ini terbagi lagi menjadi 5. Ada isolasi ekologi, perilaku, musim, mekanis, dan juga gamet. Selanjutnya. Nah, ini bahasa singkatnya aja ya. Kalau isolasi ekologi itu tuh terjadi kalau misalkannya dua spesies itu nggak bisa kawin karena perbedaan habitat. Walaupun tempat tinggalnya sama. Misalkan nih, next. Misalkan ya, ada ini namanya katak pohon. Dia tinggalnya di pohon, tapi dia kawinnya di kubangan. Dan juga ada katak yang banteng, yang besar ini. Dia tuh kawin di danau. Walaupun dua-duanya sama-sama hewan amfibi, tempat hidupnya sama di darat dan di air, tapi karena yang ini kawinnya di kubangan atau tempat becek, dan yang ini kawinnya di danau, mereka itu juga bisa melangsungkan perkawinan karena beda tempat kawin. Seperti itu. Selanjutnya ada isolasi perilaku atau tingkah laku. Isolasi ini itu artinya pembatasan dua spesies tidak bisa kawin karena perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga punya ritual terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Nah, perilaku ini tuh bisa berupa suara kicauan, suara ngeong, terus sekresi zat kimia, dan lain-lain. Pokoknya tiap hewan nih itu beda-beda jenis perilakunya kalau mereka mau kawin. Misalkannya kucing kan kalau mau kawin kan berantem dulu, ininya digigit dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan antar spesies itu nggak bisa kawin karena perilakunya beda. Dan misalkannya nih, kucing mau kawin sama burung, nggak bisa ya? Karena burung nggak ngerti maksud dari perilaku kucing sebelum kawin itu apa, nggak ngerti. Contohnya, kayak ini salah. Contohnya, nggak lanjutkan. Yang tadi aja. Bukan. Yang burung. Ya. Oke, abaikan yang ininya. Contohnya itu ada burung, namanya burung berong dari Australia. Dia itu pintar. Kalau dia mau kawin, tradisinya itu dia bikin sarang sendiri dulu, terus dia hiasin sarangnya pakai benda warna biru kayak gini. Dia dapat dari alam. Jadi kalau saya ya. Nah, terus setelah membuat sarang yang dihiasi
Dia itu kalau betinanya datang nih, betinanya hingga bersarang. Dia itu menari-nari dulu di sekitar betinanya sambil berkicau-kicau, yang artinya pertanda mau kawin. Burung aja mau kawin bikin rumah dulu. Manusia masa kawin nggak punya rumah? Nah, selanjutnya untuk isolasi musim atau temporal itu artinya kan tidak tetap ya. Jadi isolasi musim itu terjadi kalau dua spesies itu nggak bisa kawin karena kematangan gamet yang berbeda. Singkatnya mah waktu kawinnya beda. Misalkannya ada kucing rumahan yang kalau waktu kawinnya itu pagi, terus dia ketemu kucing liar yang waktu kawinnya itu sore. Mereka nggak bisa kawin karena waktu kawinnya beda. Next. Nih contohnya itu ada pinus ya, pohon pinus mau kawin nih. Yang ini cewek, yang ini cowok. Jantan betina. Nah, pinus yang radiata ini, yang cowok ini, Cewek. cewek. Yang cewek ini waktu awal kawinnya itu awal Februari. Dan pinus yang ceweknya ini waktu kawinnya itu akhir April. Walaupun mereka berkerabat dekat, mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan karena beda waktu kawin. Contohnya itu juga ada lalat buah yang jantan dan betina, itu yang kalau yang cowoknya itu sore, yang ceweknya itu pagi, jadi mereka nggak bisa kawin. Terus selanjutnya itu adalah isolasi mekanis, yaitu dua spesies nggak bisa kawin karena perbedaan alat kelamin sehingga tidak terjadi reproduksi. Nah, terbagi lagi nih isolasi mekanis ini jadi 3. Kan tadi tuh kalau isolasi itu kan hanya berlaku pada hewan dan tumbuhan kan. Nah, hewan itu kan ada yang pembuahannya berlangsung di dalam dan ada yang berlangsung di luar kan. Maksudnya dalam tubuh dan luar tubuh. Nah, ada juga yang tumbuhan. Kalau hewan yang melakukan pembuahannya itu di luar tubuh hewan tersebut, contohnya itu ada bintang laut sama landak laut, itu mereka nggak bisa kawin karena molekulnya berbeda sehingga menghalangi fertilisasi silang. Jadi kan bintang laut ini misalkan betina ya, dia mengeluarkan sel telurnya lepas di dalam laut, tidak bisa dikawinkan oleh landak laut karena beda molekul untuk penyikatan sel telur. Contohnya lagi ada hewan yang melakukan fertilisasinya itu di dalam tubuhnya. Contohnya itu adalah kucing hutan yang ini sama kucing rumahan. Mereka itu nggak bisa kawin, kenapa? Karena ukuran alat kelaminnya berbeda. Nah, selanjutnya pada tumbuhan sama aja sih faktornya, yang menghalanginya itu adalah ukuran alat kelaminnya. Contohnya itu ada bunga dan lebah. Bunga itu kan ibaratnya betinanya, lebah itu kan yang membuahnya. Kalau misalkan perbedaan ukuran terjadi, maka mereka itu tidak bisa melangsungkan fertilisasi atau perkawinan. Selanjutnya adalah isolasi gamet. Terjadi apabila dua spesies tidak bisa kawin karena perbedaan susunan kimiawi dan molekul antara dua sel gamet tersebut. Contohnya itu adalah telur ikan gurami betina yang telah dilepaskan dari tubuhnya itu nggak akan bisa dibuahi oleh sperma dari ikan lele atau ikan bandeng misalkan, nggak bisa karena yang mengandung protein tertentu untuk mengikat sel telur tersebut hanyalah guraminya sendiri, jadi nggak bisa dikawinkan oleh ikan lele, ikan bandeng. Bisa. Nah, itu tadi isolasi sebelum pembuahan. Sekarang adalah isolasi reproduksi yang pasca reproduksi atau setelah melangsungkan perkawinan. Nah, ada istilah penting yang harus teman-teman ketahui di sini yaitu hibrid. Hibrid itu namanya artinya itu keturunan atau anak. Lalu, jadi perkawinan antar spesies itu sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan karena ada pembatasan yang tadi, karena pembatasan mekanis, gamet dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan memang dua spesies ini bisa kawin, itu ada dua kemungkinan. Perkawinan antar spesies itu menyebabkan dua kemungkinan. Ada yang bakal mati anaknya, 3 sorry. Terus ada yang bakal steril atau mandul, satunya itu bakal memperburuk keturunan. Oke, ini kalau terjadi perkawinan antar spesies. Lanjut. Kalau terjadi perkawinan antar spesies, maka penyebab yang pertama itu adalah inviabilitas hibrid atau kematian hibrid.
Misalkan dua spesies yang berbeda itu melangsungkan perkawinan, lalu mereka menghasilkan anak, kemungkinan besar anaknya itu akan mati sebelum masa dia reproduksi. Walaupun anaknya hidup nih, misalkan lahir hidup, tapi hidupnya tuh nggak lama sampai dia kawin. Jadi sebelum dia kawin, dia udah bakal mati duluan. Itu namanya inviabilitas hibrid. Contohnya itu adalah perkawinan antara kuda yang di darat dengan kuda laut. Itu kan jauh banget ya. Mereka itu kesamaannya hanya sampai filumnya saja, kelas, ordo, famili, sampai spesiesnya itu beda. Tapi ketika melangsungkan perkawinan, tentu anaknya akan kematian, akan terjadi kematian. Next, kalau dua spesies yang berbeda itu kawin, kemungkinan keduanya adalah sterilisasi hibrid. Hibrid kan tadi keturunannya kan. Nah, keturunannya itu bakalan steril atau mandul, gak bisa punya keturunan lain. Contohnya itu adalah perkawinan kuda dengan keledai. Ya ini masih agak sedikit masuk karena mereka itu genusnya sama. Terus itik kawin dengan entok itu masih agak masuk akal juga. Tapi nanti anaknya itu bakalan mandul, jadi nggak punya keturunan. Liger tapi lion sama tiger itu apakah sampai sekarang ada liger banyak spesies kan? Karena itu tadi sterilisasi. Nah, selanjutnya jika dua spesies berbeda itu kawin dan punya keturunan, maka keturunannya itu akan menurun kualitasnya. Tadi kan kemungkinan yang pertama dan kedua kan dia bakalan mati atau mandul. Tapi kalau yang ini ternyata nih keturunannya ajaib. Dia hidupnya panjang umurnya. Terus dia nggak mandul. Dia kawin lagi dengan spesies lain. Maka walaupun dianya tidak steril, walaupun dianya hidupnya panjang, anaknya itu bakalan bermasalah, entah mati atau steril. Jadi semakin menurun dari antar spesies itu, semakin punya anak, maka akan semakin buruk juga. Contohnya itu adalah ini tanaman kapas akan menghasilkan hibrid yang fertil dan juga penurunan kualitas hibrid karena dia kawin antar spesies. Selanjutnya adalah spesiasi yang buatan. Kalau tadi kan alami ya, sekarang buatan, domestikasi. Singkatnya, domestikasi itu adalah isolasi, mekanisme isolasi yang terjadi karena campur tangan manusia di dalamnya. Contohnya itu adalah menjadikan hewan liar menjadi hewan ternak dan juga menjadikan tanaman liar menjadi tanaman budidaya. Contohnya itu ada yang sekarang kita sering lihat itu kan kucing rumah ya. Kucing rumah itu namanya Felis catus. Dia itu sebenarnya hasil dari penjinakan yang dilakukan manusia purba pada zaman dulu dari kucing liar lalu dijinakan menjadi kucing rumah. Yang mana sampai sekarang kucing rumahlah yang bertahan hidup, populasinya masih banyak. Sesuai yang dikatakan Bu Ratna kemarin, kucing adalah hewan karnivora awalnya. Ya. Dan sekarang kucing bisa menerima makanan apa saja, ngasih mau segala macam. Nah itu adalah domestikasi. Rekayasa genetika juga termasuk domestikasi. Campur tangan manusia juga secara alami. Jadi ya udah selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi ini kaitannya erat sekali dengan taksonomi yang udah kita pelajarin pas kelas 10 tuh. Golongannya famili, kingdom, genus, spesies, dan lain-lain. Ada beberapa istilah penting di klasifikasi, yaitu ada evolusi di mana spesies itu akan semakin banyak, ada sistematika yaitu analisis keberagaman, dan juga ada filogeni, hubungan evolusi antar kelompok. Kenapa sih klasifikasi itu penting? Karena kan semakin kesini spesies itu kan semakin banyak, sehingga dibutuhkan klasifikasi berdasarkan ada 7 tingkatan: kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin kesini jumlah anggotanya itu semakin sedikit cakupannya. Sedangkan semakin ke atas itu semakin cirinya itu kesamaannya semakin sedikit. Nah, di kingdom itu sudah kita pelajari pas kelas 10, jadi singkat aja. Kingdom itu adalah tingkat tertinggi dalam taksonomi. Walaupun ada beberapa pendapat yang menyebutkan tingkat tertinggi itu adalah domain. Nah, kingdom itu ada animalia yaitu hewan, fungi itu golongan jamur, monera itu adalah organisme bersel satu dan tidak mempunyai membran inti. Lalu ada planta yaitu tanaman dan juga protista yaitu bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jamur. Oke, ini di next aja karena kita udah pernah belajar pas kelas 10. Next, langsung ke contoh. Nah, contohnya itu adalah taksonomi dari beruang hitam. Dia itu masuk dalam kingdom Animalia.
dan dia itu masuk dalam filumnya itu chordata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Lalu dia itu masuk dalam kelas mamalia, yaitu hewan yang menyusui, dan dia termasuk dalam ordo Carnivora atau pemakan daging. Familinya itu adalah beruang, Ursidae. Jenisnya itu adalah Ursus, yang terdiri dari beruang putih, beruang hitam, dan juga beruang kutub. Dan yang untuk spesiesnya sendiri itu cuma dia sendiri, yaitu Ursus americanus. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik penggolongannya. Contohnya lagi ada taksonomi kuda. Kuda itu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Pedicodactyla, familinya Equidae, genusnya Equus, dan spesiesnya itu Equus ferus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah kecenderungan baru teori evolusi. Nah, jadi ketika Darwin menemukan suatu teori evolusi, maka yang ditemukan Darwin sejatinya hanya luaran saja, hanya bersifat hipotesa. Nah, ada beberapa teori evolusi yang baru bermunculan setelah Darwin mengemukakan evolusi tingkah laku tersebut. Nah, yang pertama adalah, benarkah sih teori seleksi alam Darwin? Benar nggak sih teori seleksi alam dari Darwin? Nah, yang pertama itu ada neo-darwinisme. Neo itu baru, Darwinisme itu adalah bagaimana mengambil daripada konsepnya Darwin. Jadi konsep Darwin digali terlebih dahulu. Jadi singkatnya neo-darwinisme seperti ini deh. Darwin hanya mengatakan bahwa makhluk hidup dia berbeda seleksi alam. Jadi hanya seleksi alam saja. Darwin belum tahu tuh apa yang mempengaruhi seleksi alam dan segala macamnya. Ternyata seleksi alam itu hanya bagian luar saja, hanya ketika proses terjadi. Tapi pada saat untuk menujunya itu ada proses yang lebih detail. Nah, itu ada beberapa pengembangan yang dari Darwinisme. Yang sudah dijelaskan tadi, ada mekanisme evolusi dari yang siapa tuh namanya tadi yang tahu syarat-syaratnya. Nah, itu juga termasuk konsep neo-darwinisme. Jadi dia menggali lagi apa yang sudah dibekali Darwin. Jadi Darwin hanya membekali. Dan bukti neo-darwinisme ini adalah berarti bisa membuktikan teori Darwinisme ini benar gitu. Jadi Darwinisme hanya hipotesis, neo-darwinisme untuk melengkapi bagian-bagian yang kosong. Makanya banyak sekali daripada ilmuwan-ilmuwan yang termasuk dalam neo-darwinisme. Salah satunya yang kemarin itu Weinberg gitu. Selanjutnya ada hereditas. Nah, silakan. Baik, teori hereditas ini ditemukan oleh Johann Mendel yang menemukan bahwa pewarisan sifat induk kepada keturunannya disebabkan oleh faktor penentu, yaitu gen. Pembentukan sel kelamin ditentukan dari setengah induk jantan spermatogenesis dan setengah betina oogenesis. Pewarisan sifat dari induk ke keturunannya berjalan secara terus-menerus dan teratur. Jadi pemahaman tentang hereditas memainkan peranan penting dalam menjelaskan bagaimana evolusi itu terjadi melalui mekanisme genetik. Lalu teori hereditas ini memiliki relevansi dengan evolusi. Mengapa demikian? Karena proses evolusi melibatkan perubahan-perubahan dalam warisan genetik suatu populasi sepanjang waktu. Variasi genetik yang terjadi melalui mutasi, rekombinasi genetik, dan seleksi alam dapat membentuk dasar bagi evolusi spesies. Jadi kesimpulan dari teori hereditas ini adalah melengkapi teori dari Darwin, melengkapinya dengan evolusi dapat terjadi karena adanya penerjemah genetika yang menyebabkan adanya variasi, sehingga variasi tersebut akan mengarah kepada evolusi organisme. Ya, selanjutnya adalah teori berbasis gen. Oke, jadi teori berbasis gen ini ditemukan oleh Richard Dawkins. Beliau ini adalah pengagum dari Darwin. Beliau juga seorang penulis yang mencetuskan bukunya yang berjudul The Egoist Gen yang diterbitkan pada tahun 1976. Nah, menurut Richard Dawkins ini perubahan evolusi itu ternyata nggak terjadi di organisme aja, tapi ada juga di tingkat molekuler. Lanjut, apa sih tingkat molekuler itu? Molekuler itu sama aja kayak gen ya. Kita juga udah pernah membahas sebelumnya, gen itu pembawaan sifat keturunan, berarti dari induk ke anaknya, di mana gen ini bekerja untuk menggandakan dirinya. Penggandaan ini juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan seleksi alam. Ketika iklimnya ini meningkat drastis atau ekstrim, gen ini akan bermutasi. Nah, penggandaan ini juga terjadi di organisme
di mana organisme baru itu akan terbentuk kalau sejumlah besar gennya ini bekerja sama untuk menumbuhkan organisme tersebut. Maka secara tak sengaja sejumlah gen ini bakal membentuk DNA, kromosom, terus bakal berkolaborasi dengan enzim tertentu yang membentuk protein, jaringan, tubuh, dan juga makhluk hidup. Nah ini. Oke, selanjutnya ada teori kreasionisme. Teori ini merupakan teori tentangan dari teori si Charles Darwin itu. Karena nih ya, ini salah satu tokohnya yang menentang, namanya Harun Yahya. Harun Yahya. Nah, kenapa sih menentang dari Darwin? Karena teori ini beranggapan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh campur tangan suatu zat. Maksudnya yaitu dunia ini, kalian manusia, tumbuhan, dan seisinya semuanya itu diciptakan oleh zat, ada campur tangan suatu zat atau yang biasa kita sebut Tuhan gitu. Terus teori ini dianggap pseudoscience itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kenapa sih dianggap pseudoscience? Karena pendukung dari teori ini itu tidak bisa membuktikan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan gitu. Nah, ini sendiri nih. Kera tak akan pernah mencapai tingkat kecerdasan manusia. Menurut teori ini, menurut Harun Yahya, kera itu nggak akan pernah mencapai tingkat kecerdasan manusia karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan kelebihan dari hewan atau makhluk yang lainnya. Tuh. Ya, selanjutnya, ya, sebelum kita memberikan pertanyaan seperti ini, saya ingin memberikan perjalanan kita sampai akhir titik kelompok 5 ini. Jadi sebelum terjadinya evolusi itu, ya kan, mekanisme evolusi itu, dia kan ada mutasi, lalu ada gen segala macam. Itu kan yang membuat daripada terjadinya pembentukan spesies baru. Ditambah dengan didukung dengan isolasi geografis. Isolasi geografis membuat yang tadinya menjadi satu menjadi terpisah. Setelah terpisah didukung lagi menjadi isolasi reproduksi. Jadi yang tadinya sudah berpisah dengan adanya isolasi reproduksi, ketika bersatu tidak bisa melakukan reproduksi dan tidak akan terjadi spesiasi yang sama lagi. Jadi mencegah adanya spesiasi yang. Nah, untuk membahas tentang kreasionisme dan teori Darwin, sebenarnya kita bisa menggunakan keduanya dengan sama. Darwin dengan teori neo-Darwinisme segala macamnya telah memberikan bukti. Tapi bukti-bukti tersebut terus berjalan. Kita tetap mengalami yang namanya evolusi. Daripada kreasionisme adalah bagaimana kita menjadi seorang yang berkepercayaan atau beragam. Penciptaan tetap terjadi, tapi evolusi juga tetap terjadi. Jadi, apa ya kesimpulan dari pembahasan materi kelompok 5? Nanti, bukan kelompok 5 aja sih, kelompok 1 sampai kelompok 5 nanti akan dibahas di kelompok 6. Mungkin sekian saja presentasi dari kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung blok 6, Bu. Gak ada jeda dulu, Bu. Semangat. Jeda penjelasan dari Ibu atau gimana? Langsung, Bang.